Itu sebabnya orang kalau lazimkan, kontinyukan baca laqad ja'akum, matinya husnul khotimah. Bahkan sebelum wafat diberitahu Allah kapan mau meninggal. Salah satu amalan ayahanda saya, beliau juga seorang syekh dalam Thariqat Naqsyabandiyah. Dulu dari guru kami Abu Ya Hasan Basri, kami diijazahkan baca laqad ja'akum ba'da sholat. Boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 7 kali. Kata guru kami dulu, kamu lazimkan baca ini. Kalau kamu baca ini, nanti Allah beritahu kapan engkau akan berpulang. Dan benarlah, entah beliau bercanda atau serius. Salah satu jamaah kita di Jakarta, beliau telepon, segera pulang sama anak saya Arazi. Jangan lewat dari bulan 11, karena saya akan pulang. Maksudnya pulang ini gak ngerti nih jamaah. Bicaranya 2 bulan sebelum bulan 11. Dan ternyata terjadi. Beliau berpulang pas di bulan yang beliau sebutkan. Berkah baca laqad ja'akum. Dan wafatnya betul-betul indah. Orang meninggal cukup kita sebut, Pak, baca nama Allah. Allah, dia pejam matanya, dia langsung pulang. Beliau ini Naqsyabandi sama dengan Gus Fahri. Ya, dengan Syekh yang tadi datang ke sini, Syekh Rajab Dib. Syekh Rajab Dib ini saya lagi tugas di Eropa. Beliau wafat, menangis bukan main karena niat tahun itu mau berangkat ke Suriah. Tapi apalah ibu boleh buat, Syekh Rajab Dib sudah berpulang. Maka sekarang saya agak kurang minat ke sana. Karena mau cari sang abdalnya adalah beliau, sang wali Allahnya adalah beliau. Pasti ada penggantinya. Bapak Ibu yang mulakan Allah, mereka itu mengajarkan kepada kita semua bahwa Rahman Rahim Allah itu lebih besar dari marahnya. Ya, maka Bapak Ibu kalau ngajar anak jangan pakai ngancem. Ini nyuruh sholat pakai ngancem nggak? Sholat neraka gitu ya. Kayak gitu nggak nyuruh anak? Iya, coba mulai diganti. Kamu kalau sholat terkasih hadiah. Nah itu Rahman Rahim. Coba suruh anaknya sholat, suruh anaknya puasa, suruh anaknya pesantren, kasih tahu. Nanti kalau kamu lakukan itu, Bapak Ibu kasih hadiah. Itu namanya Rahman Rahim. Awal-awal Nabi Muhammad SAW suruh orang taubat. Apa kata Nabi? Jika kamu ada kesulitan hidup, banyak-banyak istighfar. Karena ingin cari jalan keluar masalah. Lama-lama ketika sahabat sudah ngaji, sudah ngaos, sudah ngaji ma'rifat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi ajarkan hakikat taubat. Bahwa taubat bukan mau cari jalan keluar dari masalah, tapi taubat itu adalah suatu pintu menuju sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tiada wali di alam semesta kecuali dia taubat setiap hari. Mau jadi kekasih Allah nggak? Mau jadi wali Allah nggak? Wali Allah itu bukan yang terbang, bukan. Mending burung bisa terbang. Ntar nggak usah belajar ilmu aneh-aneh. Kebal kalau masih kuat sama malaikat maut belum kebal. Ya, kalau masih sakit masuk angin belum kebal. Ilmu kebal itu cukup untuk hari ini ya Rabbi fika tahayyura, ingin menunjukkan dahsyatnya Allah saja. Menunjukkan makna bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-samiul alim. Orang yang bersama nama Allah tidak disakati, tidak dirusak yang di langit ataupun di bumi. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan yang lain. Beliau ketika berperang masih luka. Meskipun ada sahabat terluka, beliau yang obati. Ada sahabat
kakinya patah. Disentuh Nabi balik. Para Nabi bukan dukun. Kenapa? Karena beliau adalah asal muasal alam semesta. Tinggal dibalikkan ke asalnya balik. Jadi kalau kita belajar taubat versi sahabat Nabi, itu ada dua. Ada taubat awam, ada taubat wali. Nah ini gampangnya begitu. Sekarang di akhir zaman gak boleh sembunyi-sembunyiin ilmu yang rahasia itu. Gak boleh lagi, kenapa disembunyiin? Karena rahasia-rahasia iblis sudah dibuka-buka. Orang sudah sekarang ngajinya ma'rifat setan. Kenapa jadi ma'rifat setan? Setan itu ujungnya, ana khairum minhu, torikotku lebih bagus dari torikot dia. Ma'rifatku lebih tinggi dari ma'rifat dia. Dia mah belum sampai, aku sudah sampai. Itu ma'rifat syaitan. Enggak, orang torikot enggak begitu. Wali Allah enggak begitu. Tapi kalau torikot syaitan, begitu. Kalau orang tobat enggak ada ngomong begitu. Orang tobat itu merasa salah terus, enggak pernah merasa tinggi makomnya. Mau dicintai Allah enggak? Kalau sudah dicintai, apa maunya pasti dikasih. Tapi ingat, kita mau dicintai bukan supaya mau kita dikasih. Berarti cintanya belum tulus. Saya nih ingin dicintai Romo Kiai Adam, supaya nanti kalau saya mau apa, beliau tunaikan. Itu namanya cinta matre. Cinta apa? Ada yang begitu sama pasangannya. Ya, kalau lagi sekuat ditemenin, kalau sudah nggak kuat ditinggal. Kalau lagi butuh, lagi perlu taubat. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu bani Adam khatta'un. Semua keturunan Nabi Adam pasti punya salah. Ini keturunan mana nih? Keturunan Nabi Adam apa keturunan Bayi Adam? Ini keturunan Nabi Adam bukan? Bener, yakinnya? Jangan-jangan keturunan kera lagi ya? Kata Darwin, tahu Darwin nggak? Ada Darwin, bukan orang Jawa Tengah itu, bukan. Apa kata Darwin? Manusia ini awalnya kera. Kita bukan manusia yang begitu. Kakek moyang kita bukan Romo Kiai Adam, tapi Nabiullah Adam. Nabiullah Adam pernah salah nggak? Ngapain Nabi Adam? Makan? Ya, kira-kira Nabi Adam itu ketipu syaitan atau Nabi Adam mengikuti perbuatan Allah? Mana? Selama ini kita diajarkan Nabi Adam ditipu, benar nggak? Betul, zahir ayatnya begitu, tapi kalimatnya bukan tipu, tapi menggelincirkan. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan keduanya. Ingat, yang merasa menggelincirkan itu setan. Tapi Nabi Adam merasa digelincirkan nggak? Merasa disesatkan nggak? Enggak. Nabi Adam telah dikalamkan sebelum beliau dicipta. Kata Allah, Allah umumkan di surga, di langit, wahai semua malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah, bukan jin, bukan malaikat, bukan hewan, bukan tumbuhan. Tapi siapa? Manusia. Manusia bahasa Jawanya apa? Oke. Menungso. Menungso. Bener ya? Yang protes siapa? Malaikat protes. Karena malaikat tuh merasa lurus. Apa kata malaikat?
Ya Allah, kenapa engkau menciptakan di muka bumi yang akan menumpahkan darah dan merusak? Coba lihat hari ini di Palestina, banyak gak yang meninggal? Bangunan hancur gak? Nah, itu protesnya malaikat. Malaikat bilang, ini nih yang kami kasih tahu dulu ya Allah. Itu yang dikasih tahu dulu malaikat. Benar terjadi ya? Terjadi. Semoga negeri ini Allah jaga terus. Amin ya Allah alamin. Kira-kira Nabi Adam tertipu gak? Habis ngaji di sini jangan bilang Nabi Adam tertipu lagi. Nabi Adam alaihissalam mustahil tertipu sama setan. Kira-kira lebih pinter setan apa Nabi Adam? Ayo, yang kenceng, lebih pinter syaitan atau Nabi Adam? Lebih pinter syaitan atau Romo Kiai Adam? Hah? Kiai Adam lebih cerdas ya. Kenapa Nabi Adam bukan lebih bodoh daripada syaitan? Kenapa yuk? Tahukah kita semua, Nabi Adam itu makan buah larangan yang disebut orang awam, buah khuldi. Itu bukan namanya, itu nama yang diberi syaitan itu. Syaitan yang ngasih nama. Adam nama itu syajaratul khuldi. Itu nama yang dikasih oleh syaitan. Nabi Adam bukan karena tergelincir, tapi kata syaitan, kata iblis. Ya. Beliau pakai kata insabi. Kalau orang sudah sumpah pakai nama Allah, nggak boleh ditolak. Untung saya bukan nabi. Orang kalau sumpah-sumpah kita boleh tolak. Tapi sahabat Nabi seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, kata beliau, kalau ada orang minta kepadaku bersumpah nyebut nama Allah, pasti dikasih. Dulu ada orang minta serbannya, bayangkan sorban di kepala, diminta. Maka pembantu Sayyidina Abdullah bilang, loh kok kamu kasih, wahai Tuhan? Apa boleh buat dia minta nyebut nama Allah? Jadi Nabi Adam melanggar itu bukan karena ingin melanggar, tapi menghormati nama yang disumpahi oleh syaitan. Itu pinter atau tidak? Yang gak pinter yang main-main nama-nama Allah. Ini orang-orang yang jualan nyebut-nyebut nama Allah itu gak pinter itu. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh nama Allah itu sebutannya sangat besar dan agung. Kalau orang dikit-dikit sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, itu orang biasanya tidak dipercaya. Supaya orang percaya, dia bersumpah. Ini hati-hati ya, punya teman suka sumpah gak? Punya. Itu orang biasanya suka bohong. Khawatir orang gak percaya, maka dia bersumpah. Sumpah sesekali aja, gak usah sering-sering. Nabi Adam alaihissalam, coba lihat ya. Saya ulang kajian-kajian lama 2 tahun lalu, masih masa pandemi. Nabi Adam digelincirkan syaitan, begitu ayatnya. Tapi pada diri beliau tidak merasa digelincirkan, tapi beliau menghormati nama Allah, maka beliau langgarlah dengan sengaja. Dimakanlah buah larangan itu. Bapak Ibu tahu nggak buah itu buah apaan? Buah yang dimakan Nabi Adam itu buah apa? Buah Mojopahit, buah Mojo Agung. Buah apa itu? Ada yang tahu? Buah khuldi itu nama dari syaitan, masa ngikut syaitan? Apa buahnya ada loh di Indonesia? Ada di Indonesia. Buah apaan? Buah tin. Apel. Itu satu kaul. Ada di tafsir Ibnu Katsir. Buah apa yo? Gak ada yang tahu nih ya. Buah yang gak gedean, dia bisa menyejukkan isi perut.
mangga mirip-mirip, melon, ada yang lebih gede lagi. Nangka bikin sendawa. Durian itu fitnah. Buah apa yo? Kurma nggak ada nih. Buah bukan buah sebenarnya, dia ada di merambat. Labu. Itu buah labu. Apa di sini namanya? Walu. Oh, bukan malu ya. Saya walu sekali. Allahumma sholli ala sayyidina. Dimakan oleh beliau, dimakan juga oleh Sayyidatuna Hawa. Maka Allah usir mereka. Allah katakan keluar. Satu ke India, satu ke Jeddah. Sayyidina Adam di India, Sayyidatuna Hawa di Jeddah. Maka disebut Jeddah, nenek Sayyidatuna Hawa. Begitu legendanya di dalam kitab. Ditulis di kitab itu. Ada di Tarikh Tabari, ada di Tarikh Ibnu Katsir. Judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Coba bayangin, Bapak Ibu punya parfum nggak? Bener, parfumnya kalau dicium berapa jaraknya? Gitu, 5 meter. Itu udah bikin hidung kita sakit ya. Sayyidatuna Hawa rindu Sayyidina Adam, manalah suamiku ini. Karena mereka turun dari surga. Bayangkan, air ludah bidadari itu kalau bidadari meludah ke bumi, ke Mojo apa ini? Mojo Agung, itu sekabupaten, sekecamatan, semuanya semerbak. Dan semerbak itu kecium sampai ke Jakarta. Itu kalau bidadari ngeludah. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak iki, iya. Kalau meludah, bau cikong. Iya, makanya apalagi yang ngerokok ya, sebelum sholat gosok gigi. Nabi SAW mengatakan apa? Seandainya laulaan asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu inda kulli salah. Kalau seandainya tidak membebani umatku, aku perintahkan mereka, wajibkan mereka nyuci mulutnya bisiwak atau dengan apapun sejenisnya setiap mau wudu atau sholat. Ini katanya orang NU ngamalin sunnah, bener gak? Nabi ngerokok gak? Enggak. Tapi mau sholat bersiwak gak? Cuci mulut gak? Ah itu gak sunnah itu. Jadi kadang-kadang kita sholat, aduh, dia nguap lagi sholat, baunya 7 meter. Ya, jangan sampai ya. Ulama kita khusus ulama Nahdiyin tidak mengharamkan rokok. Alhamdulillah. Rokok. Sampean jenengan itu karena boikot nggak tuh? Coba cek dulu. Kiai Sohibud Dukhon. Ya, itu di boikot Kiai. Mereknya dicek dulu ya. Ya, ada yang boikot lah, ada yang enggak, ya sudah lah ya. Nabi Adam alaihissalatu wassalam rindu juga kepada Siti Hawa. Tapi dia ingat, ini perempuan surga, tubuhnya tercipta di surga. Kalau bidadari meludah itu sealam harum, kira-kira kalau Sayyidatuna Hawa turun, harum gak bumi? Harum bumi, langsung harum semua. Maka Sayyidina Adam, kalau Romo Kiai Adam enggak, Sayyidina Adam merasakan, tahulah dia dari mana arah datang haroma ini. Maka dia kejar arah itu, bertemulah mereka di Jabal Rahmah. Begitulah yang tertulis di dalam kitab-kitab. Wallahu alam bis. Bayangin coba, itu bau harumnya. Dan mereka bersujud.
Coba perhatikan, ini saya ulang-ulang di mana-mana. Nabi Adam dijebak syaitan. Ketika Nabi Adam turun ke bumi diusir, Nabi Adam menyalahkan syaitan atau tidak? Enggak. Benar. Benar ya. Tapi syaitan nyalain siapa? Nyalain Nabi Adam. Salah dia. Karena dia, aku begini. Gitu kata syaitan. Jadi ciri-ciri Bani Syaitan. Tahu Bani Syaitan? Suka nyalahin orang. Ini Bani Adam apa Bani Syaitan? Jangan suka nyalahin orang. Ini suami istri. Jangan, kalau ada konflik di rumah, jangan salahkan pasangan atau orang lain. Apalagi pedagang. Nih pedagang lebih ribet. Giliran gak laku, dituduh yang di samping masang apa? Ya, masang pelaris tempat dia, lalu tokonya sendiri disihir. Ini was-was syaitan kepada pedagang nih, hati-hati. Jangan sampai ada kiai begitu juga. Pesantren samping ramai, pesantren dia mulai sepi. Sepertinya dia pakai hizib ini ya. Biar bikin rame di sana tempat saya diserang. Loh apa bedanya dengan pedagang? Maka Bapak Ibu, kalau kita salah, ada konflik, cari-cari kambing hitam, itu Bani Syaitan. Ini Bani Syaitan, Bani Adam? Oke. Apa doa Nabi Adam ketika beliau terusir? Rabbana zolamna. Apa arti Rabbana zolamna? Ya Allah, yang salah kami, bukan syaitan yang salah. Jadi apapun salah kita, apapun salah orang, gak usah salah-salahin orang. Maka Darut Taubah saya rasa mengajarkan itu. Gak nyalah-nyalahin orang. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, kullu bani Adam khatta'un. Setiap keturunan Bani Adam pasti bersalah. Dan sebaik-baik, ini ada sebaik-baik loh, sebaik-baik pendosa, ada loh sebaik-baik pendosa. Sebaik-baik pendosa at-tawwabun, yang suka berulang-ulang taubat, bukan sekali taubat. Nggak ada orang sekali taubat. Maka Pak Polisi, kalau ada orang salah, masuk penjara lagi. Emang begitu manusia. Emang Pak Polisi nggak pernah salah? Ya, maaf ya Pak Polisi ya. Emang begitu manusia. Tapi ini bukan pembenaran kita salah ya. Sampai betul-betul orang itu terbebas daripada kegelapan di hatinya, baru dia bisa menanggalkan maksiatnya. Dalam kitab Syekh Saman ada An-Nafahat Al-Ilahiyah. Itu dinukil kalam dari Imam Junaid yang tadi ditawasuli oleh Pak Kiai. Imam Junaid Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi ditanya, wahai Tuan Syekh, apakah wali Allah, apakah kiai-kiai kekasih Allah juga bermaksiat, juga nakal gitu. Nanti jangan heran Pak Polisi, ada kiai nakal Pak Polisi. Apa jawaban beliau? Itu ayat yang tadi dibaca. Wa kana amrullah, begitulah ketentuan Allah, qadran yang sudah Allah tetapkan ya. Gimana ayatnya tadi? Wa kana amrullah qadran muqtadira gitu ya. Qadran maqdura atau muqtadira? Itulah ketentuan Allah. Artinya sudah takdirnya manusia pasti punya dosa. Maka di bagian akhir ceramah ini saya mau sampaikan hal yang paling penting. Nabi Muhammad masih taubat gak? Masih baca istighfar gak? Kira-kira Nabi Muhammad SAW dosanya apa? Apa dosanya Bapak Ibu?
Tidak ada. Benar tidak ada. Berapa kali beliau tobat sehari? Inni la astaghfirullah mi'ata marrah. Aku kalau tobat 100 kali. Loh kok beliau tobat? Enggak pernah dosa tobat. Yang di depan saya hari ini udah ngaku punya dosa. Sudah tobat 100 kali belum? Lebih mulia dari Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad tobat 100 kali nggak punya dosa. Apa perbedaannya Nabi Muhammad SAW dengan kita? Beliau merasa berdosa. Jadi tobat itu bukan dari dosa semata, tapi tobat itu dari merasa berdosa. Apa kata beliau? Innahu la yughanu ala qalbi. Sungguh aku merasa qalbuku ada ghairnya, yughan. Ghana, ya. Ghan itu disebut nur. Nur yang masuk ke dalam qalbu Nabi. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa ada kasih kekasih Allah? Allah izinkan mata batinnya melihat surga, melihat wali-wali Allah, melihat Nabi, melihat malaikat. Kenapa? Lagi jaga, bukan mimpi. Kalau mimpi mah biasa. Kenapa? Coba lampu dimatiin, bisa lihat orang di depan nggak? Tak bisa. Sama kalau lampu di dalam kolbu ini dihidupkan, maka basirohnya bisa melihat yang jauh. Belakang itu nggak bisa lihat kan? Ada lampunya. Cuma kalau siang bisa lihat. Maka siapa yang Nabi Muhammad sudah menjadi mataharinya, dia adalah malam bagi kolbunya. Bagi dia siang malam tidur tidak tidur sama, bisa jumpa dengan rohaniah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah izinkan dia bisa melihat alam yang tidak diizinkan dilihat oleh orang biasa. Kenapa? Anta syamsun, anta badrun. Hanya yang itu yang boleh. Orang yang Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pelita surya mataharinya, baru alam gaib kalau dia lihat benar, kalau enggak benar. Itu syaitan. Maka yang disebut orang dahulu kasyaf, pernah dengar kasyaf enggak? Disingkapkan Allah alam gaib, itu hanya benar jika sang pelitanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu syaitaniyah, pasti syaitan. Ini ciri-ciri penglihatan syaitan. Suka ngelihat aib orang. Jadi kalau zikir kelihatan aib orang. Kalau punya usaha, usahanya lagi mandek. Terus lagi zikir kelihatan, atau lagi mimpi kelihatan ada orang lagi nyihir kita, atau nganter sial sama kita. Pastikan itu syaitan ingin ngadu domba kita. Ya, itu nggak benar. Kalau datang ke kiai yang dia ahlullah wali Allah, bukan bani syaitan, apa kata kiai? Itu nggak benar. Tapi kalau kiainya syaitan yang nyamar dan berjubah, bener kamu ini sedang diganggu, dikirimin orang. Ujung-ujungnya mahar. Mohon maaf, ini terjadi banyak. Terjadi banyak. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jika Nabi Adam tidak pernah menyalahkan syaitan, maka orang yang menjadi keturunan Nabi Adam pun juga mesti sama. Dia jangan menyalahkan selain dirinya atas kesalahannya. Jika Nabi Muhammad SAW masih bertobat, maka umat Nabi Muhammad SAW juga mesti bertobat. Kalau Nabi nggak dosa, tobat 100. Kita yang berdosa seharusnya berapa tobatnya? Minimal 101. Minimal 100. Maka ini ada ijazah dari Imam Abul Hasan Syazili. Beliau mengajarkan murid-muridnya setiap pagi dan sore istighfar 100 kali. Berapa? Astaghfirullah. Di istighfar nggak tahu. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diambil dari hadis tadi. Orang yang sorenya tobat, istighfar 100,
paginya tobat istighfar 100. Kalau meninggal di hari itu, meninggal wa ja'alahu Allahu minat tawabin. Allah jadikan dia orang yang tobat. Mau ngamalin? Pagi 100, sore 100. Nah ini kan Darut Taubah ini. Saya suka sekali gaya beliau ngomong tadi. Saya ingin pastikan murid santri saya ahli taubat masuk surga. Itu kiai begitu. Kiai begitu. Kiai nggak seneng kalau ada muridnya malah salah. Kemudian ditinggal. Justru kalau salah diberikan perhatian. Didoain. Coba tadi beliau cerita ada ibu-ibu putus asa anaknya. Kalau kiai putus asa nggak? Malah diambil. Kira-kira lebih, mohon maaf Bapak Ibu, lebih penyayang kiai sama anak kita atau kita? Lebih sayang Bapak Ibu cuma ngasih makan perutnya, sedangkan kiai ngasih makan batinnya supaya dia kuat sampai nempuh Shiratal Mustaqim. Kira-kira lebih mulia guru, kiai atau orang tua? Ini pertanyaan tunai mesti dijawab. Lebih mulia guru, kiai yang seperti itu atau orang tua? Maka kalau doa Rabbighfirli wali walidayya, biasanya murid sebelum doa begitu dia tawasul dulu sama gurunya. Karena guruku mengajarkan aku berbuat baik ke orang tuaku. Jadi yang bisa bikin ibu-ibu, bapak-bapak ini seneng anaknya berbakti itu kiai. Kira-kira lebih mulia bapak ibu atau kiai? Lebih mulia kiai. Siapa yang berkalam begitu? Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata beliau, engkau perlu tahu wahai murid, bahwasannya para masyaikh, para mursyid, para kiai yang membimbing umat itu lebih mulia dari orang tuamu. Kenapa? Orang tua paling mikirin perut, paling doa supaya anaknya dapat kerja. Bener gak? Kalau kiai lebih dari kerja, semoga kamu selamat di dunia nak sampai akhirat. Itu baru kiai. Makanya kiai itu gak bisa dibayar, Bu. Bapak gak bisa bayar kiai. Jadi kalau santri, anak bapak ibu ada masalah di pesantren, urusnya sama kiai. Jangan kemudian ketika ustadznya agak keras sedikit sama santri kita, lalu kita laporkan ke Pak Polisi. Mohon maaf Pak Polisi, ini kawan-kawan saya banyak sudah dianiaya oleh orang tua wali. Padahal niat orang si kiai, si santri, si ustadz ini ingin membimbing si santri, tapi marah orang tua wali salah paham. Saya kalau ada yang begitu saya anterin pulang. Nah, didik sendiri Pak anaknya. Daripada kita nanti dilaporin. Sudah banyak Pak, di Jombang sudah ada belum? Ada ya? Oh tuh, ada kata Pak Kiai. Saya nggak tahu tuh nasib dia nanti gimana, orang tuanya gimana ya. Auzubillah min dzalik. Betul, kiai juga gak sempurna. Tapi lebih sempurna kiai lah daripada santri. Lebih sempurna kiai lah daripada orang tua wali. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka dosa itu boleh dibagi 3. Dosa orang awam. Orang awam itu kalau ngap dosa, mata jelalatan. Malam ini atau siang tadi sudah ngelihat aurat orang belum? Yang ahli sholawat aja deh saya tanya, udah ngeliat aurat orang belum? Sudah ya. Jujur bener nih santri kiai nih. Itu yang saya suka itu. Yang di belakang malu-malu. Sudah melihat ya? Asik toh. Nikmat toh. Nah itu sih. Itu yang harus ditobatkan itu. Menikmati maksiat. Itu yang harus ditobatkan. Sayang eman ya. Eman gak lihat bener. Ahli sholawat loh kiai.
Tuh. Sama ternyata. Orang awam itu dosanya, dosa ngelihat aurat. Ya betul. Ngomongin orang, suka dengerin aib orang. Seneng gak dengerin aib orang? Seneng. Itu sebabnya TV-TV berita aib itu laku. Lihat orang tengkar, seneng gak? Seneng gak? Ya, daripada perang mulut udah perang dalil, perang kitab. Itu keren itu ya. Tapi jangan lama-lama, basul masail itu ada batasnya. Ya, kalau sudah mulai sombong hentikan. Sudah mulai merasa saya ini pinter sebelah salah, bentikan itu dari basul masail. Mesti cari mursyid. Kalau enggak lama-lama nanti jadi karakter, kalau dia jadi kiai, semua kiai mau dia lawan. Maka jangan heran ada orang alim zuriat Nabi namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Itu S1, S2, S3 di Al-Azhar. Hafiz Quran, ahli tafsir. Disesatkan oleh mu'alaf. Disesatkan oleh santri yang cuma S1. Kata si santri, itu Quraisy Shihab. Oh, gak pakai Habib ya. Itu si Quraisy Shihab sesat. Cuma karena dia nukil, bukan ulama. Nukil Darwin, nukil filsuf, nukil orang Syiah. Padahal kan juga nukil imam-imam ahli sunnah. Kenapa? Karena kebiasaan basul masail gak ketemu mursyid. Nah ini mohon maaf. Ini mohon sekali para kiai. Kalau santri kita sudah mulai belagu dengan dalilnya, mesti dibimbing kolbunya. Kalau enggak nanti dia kemana-mana suka aja debat. Seneng enggak tengkar sama Wahabi? Saya dulu seneng, tapi sekarang udah enggak seneng. Karena udah selesai tengkar sama Wahabi, tengkar sama sesama Ahlus Sunnah. Bahkan tengkar sesama pengamal tasawuf kan aneh, orang tasawuf tengkar. Berhenti aja bertasawuf. Berhenti taubat. Dosa orang awam itu seneng ngelihat aib, seneng kalau orang perkara itu. Hari ini udah dengerin aib orang belum? Udah baca berita aib orang belum? Pernah nggak kalau ada orang kena maksiat didoain biar dia balik? Pernah nggak? Nggak. Itu dosa itu. Kalau ngelihat ada orang berdua duduk pasangan, kita bilang apa? Berzina. Gitu kan? Siapa tahu dia sudah nikah, ya kan? Kenapa otak kita? Otaknya begitu, otaknya jorok. Karena otaknya jorok, menghukum orang jorok. Contoh, ini kalau kiai lain lagi, para gawagis lain lagi, santri lagi. Si anu tuh sombong, kiai sombong. Masa? Nah, pakai masa. Yang sombong dia, orang yang dia tuduh. Kita yang sombong, orang yang kita tuduh. Sok tahu. Kita yang sok tahu, orang yang kita tuduh. Maunya kita yang ngomong, dia nggak usah ngomong. Ya, itu yang terjadi ya. Makanya hasadul ulama asyaddu minal awam. Hasadnya para kiai lebih dahsyat dari santri. Kenapa yo? Kiai bisa bawa jamaahnya. Yang paling parah bisa pakai dalil. Pakai dalil nyalahin orang. Nah, maka dosa orang awam ini istighfarnya, istighfar awam, istighfar zahir, istighfarkan mata. Bapak Ibu, sudah mengistighfarkan mata belum? Istighfarkan mata. Mata kita ada berapa? 2. Tapi berapa kali maksiat hari ini? Istighfarkan dia. Ingat-ingat, saya ingat ini, ngeliat itu, itu. Mandang seseorang lalu saya benci, itu istighfarkan itu. Telinga dengar aib orang, istighfarkan. Lidah ngomong, istighfarkan. Tangan, kaki, perut, kemaluan, istighfarkan semua.
Istighfar dari ujung rambut sampai ujung kaki itu baru istighfar zahir. Ada istighfar lain nggak? Ada. Istighfar kolbu. Kolbunya udah istighfar belum hari ini? Contoh tadi, kita merasa, ini mohon maaf nih, duduk begini, lalu terbersit, merasa lebih alim. Nah itu sombong. Itu bani syaitan. Nih duduk begini, terus merasa yang di sampingnya nggak lebih soleh daripada dia. Itu bani syaitan. Bukan bani Adam. Kebersit gak begitu? Ya? Dalam hati merasa lebih mulia dari orang yang di samping, di depan, di belakang. Kalau terbersit sedikit saja, berarti sedikit itu yang harus diistighfarkan. Mohon maaf, Allah yang dipandang muka kita atau kolbu? Kolbu, bener. Yang sombong tadi di mana? Di kolbu. Kira-kira Allah mau gak pandang kolbu orang itu? Saya mau tanya lagi, lihat orang sombong seneng gak? Ih, males sombong gitu. Kita gak suka lihat orang sombong. Kira-kira Allah suka gak lihat orang sombong? Jadi orang yang sholat, orang yang pengajian, orang yang majelis, mestinya sombong ini sudah hilang. Ya? Maka malam ini coba praktek sebelum tidur nanti. Astaghfirullah, ya Allah ampuni aku min kibrin, daripada kesombongan. Sombong itu ada sebabnya, ada sebab ilmu, itu para kiai, ada sebab harta orang kaya. Ada sebab rupa orang cantik yang bagus rupa. Nah, yang merasa cantik, ibu, ada yang merasa cantik nggak? Dulu ya. Ini rupa siapa yang buat? Yang mas-mas yang tampan-tampan ini. Tampan kalau bahasa Jawanya pakai ganteng, pakai ganteng gitu, ganteng, ganteng. Yang ganteng-ganteng ini. Ya. Pernah ngelukis mukanya nggak? Enggak. Jadi kalau ada orang puji wajah kita, itu sedang muji kita atau sedang muji yang melukis wajah ini. Pujian itu untuk kita atau pujian untuk yang bikin wajah ini. Ngaji-ngaji santai Bapak Ibu ya, tapi serius. Jangan ngaji banyak-banyak ketawa terus. Fa inna dhahka tumitul qulub, yumitul qulub. Fa inna kasratat dhahki ya, tumitul qulub. Banyak ketawa keras hati. Banyak ngelucu bisa mengeraskan hati. Coba wajah ini siapa yang buat? Maka kalau wajah kita dipuji, yang terpuji kita apa Allah? Nah, maka kalau dipuji orang katakan yang indah itu Allah yang maha indah. Jadi istighfar dari sombong, merasa keren, merasa bagus di hati-hati. Ya. Ilmu, mohon maaf kalau kami santri di pesantren, para kiai. Ilmu itu sifat Allah atau sifat makhluk? Belajar sifat 20. Sifat ma'ani, ada sifat ilm. Ya. Gimana sifat ma'ani? Sifat ma'ani Allah hafal gak? Allah wujud, qidam, baqa. Terus nafsi. Ilmun hayat. Ilmun yang maha tahu, alim. Yang punya sifat ilm itu yang maha alim. Maka kalau ada santri dapat ilmu, kiai diberi ilmu, itu sifat Allah lagi ditajallikan, lagi ditumpah ruahkan. Maka kalau ada orang puji santri, puji kiai, itu bukan lagi puji si kiai dan santri, tapi lagi puji Allah yang maha alim. Nah, kadang-kadang kita merasa kita lah yang alim. Ini yang mesti diistighfarkan. Merasa alim itu mesti diistighfarkan. Ini suaranya bagus, pernah bikin gak?
bagus-bagus nih suaranya. Antum pakai apa? Pakai kaset apa tadi? Kok bisa bagus? Yang lain gak bagus. Emang lahir milih? Enggak kan? Emang udah dikasih Allah seperti itu. Maka kalau orang puji suaramu bagus mas, itu yang sedang dipuji siapa? Yang bikin, itu pulangkan. Pasti pernah terbersit, suaraku bagus. Yang lain sumbang. Istighfarkan itu. Ya, itu istighfarkan itu. Jadi sebelum tampil istighfar dulu. Hadirkan dulu, maka disebut hadrah. Hadrah itu menghadirkan Allah, menghadirkan kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu dosa kedua, dosa hati. Dosa hati yang paling bahaya Bapak Ibu, ada yang paling ujung. Al-ghaflah. Apa arti ghaflah? Ada namanya goplah di sini. Nggak ada kan? Kalau ya langsung ganti ya malam ini. Ghaflah. Ghaflah itu kelalaian hati. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sholat ingat Allah atau ingat siapa? Campur-campur. Bener. Kalau bapak ibu punya pasangan, dia kepikiran orang lain, seneng gak? Kenapa gak seneng? Berarti dia cinta sama selain kita. Dia punya rasa kepada selain kita. Innallaha ghayurun. Allah itu pecemburu. Kalau ada orang lagi sholat, ingat selain Allah, Allah cemburu. Kalau lagi baca zikir, ingin supaya rezekinya lancar, Allah cemburu. Kenapa dia nggak zikir karena ingin memujiku, tapi karena ingin rezeki dariku? Zikir supaya sehat. Nanti kalau nggak dikasih sehat ngomong gini, kiai itu ijazah zikirnya nggak manjur. Ya gitu ya. Kita itu sama Allah suka bersyarat. Sedangkan Allah memberi tidak pernah bersyarat. Ini dosa lalai, ini hati-hati. Ini ada amalan, mau lalai nggak lalai diterima Allah. Sholawat. Amalan apa yang paling spesial? Sholawat. Kenapa? Lalai nggak lalai diterima. Karena sholawat itu nggak hanya kolbu yang sholawat, tubuh ini juga sholawat. Nah ini perhatikan, ini tadi ayat yang dibaca oleh korek kita. Allah dan malaikat bersolawat. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Sholawat itu untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan hatimu, pikiranmu, jiwamu kepada cahaya. Maka orang satu kali sholawat, 10 kali cahaya dikeluarkan Allah untuk dia. Maka bersih kolbunya. Jadi orang-orang yang sholawat, ujungnya nanti dia mencapai an-nur. Nurun ala nur. Cahaya berlapis cahaya. Kira-kira kalau Allah ngasih satu cahaya cukup nggak? Matahari satu sinar. Cukup loh. Sedangkan Rasulullah itu syamsus sumus. Matahari, sumbernya semua matahari. Kalau Allah melimpahkan nur rahmatnya berkat salawat 1 kali saja diterima, itu cukup dunia akhirat. Bapak Ibu, 1 aja salawat kita ditembuskan kepada hadirat Allah, itu cukup dunia akhirat. Itu sebabnya salawat mesti diulang-ulang. Siapa tahu yang ini nggak tembus. Semuanya diterima, tapi diterima itu kan di alam macam-macam. Ada yang diterima di alam nyata, ada yang tembus ke alam malaikat, ada yang tembus ke alam, begitulah terus. Yang sampai ke hadiratnya berarti salawatnya salawat muhibbin, salawat kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu nggak mungkin kecuali dengan taubat. Nah, saya buat ilustrasi Bapak Ibu. Ini air. Ini bersih nggak? Bersih.
Lalu dituang ke gelas. Di gelas itu ada, bukan, ada lalar, ada lalat. Airnya bersih. Cangkirnya ada lalatnya. Apa tuh yang terbang-terbang di sampah itu? Laler. Kira-kira berani minum gak? Kenapa gak berani? Jijik. Sholawat itu cahaya, sholawat itu air yang bening. Kalau wadahnya, ini wadah, ini tubuh kita nih wadah. Wadahnya tidak dibersihkan dengan istighfar, orang sholawat tapi masih jijik. Dia belum masuk nur sholawatnya ke badan dia. Kenapa? Dia masih belum terima-terima amat. Kotor gitu. Batin dia belum terima. Itu sebabnya sebelum bersolawat wajib bertaubat. Sebelum bertaubat perbarui syahadat. Nah ini 3. Solawat ya. Sebelum solawat ngapain? Taubat, istighfar. Sebelum taubat wajib syahadat. Nah jadikan itu kaifiat solawat. Syahadat dulu dipimpin. Ganti-gantian yang mimpin. Ya. Sebelum ilah hadrati syahadat dulu. Amalan kalau nggak pakai syahadat diterima nggak? Nggak diterima. Nggak diterima. Orang beramal syahadatnya belum berdiri, nggak diterima amalnya. Maka sholat khusyuk nggak khusyuk, yang penting ditutup dengan syahadat, hati kita hadir. Insya Allah sholatnya diterima. Nah, maka yang terakhir Bapak Ibu, dosa. Bukan dosa kolbu. Ini dosa para nabi. Tapi dosa para nabi bukanlah dosa. Dosa para wali bukanlah dosa. Nabi itu merasa berdosa. Walaupun tidak ada dosa. Sering dengar kalimat ini. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Amal baik menurut orang soleh, orang awam, tapi bagi para kekasih Allah dianggap itu dosa. Contoh, sholawat supaya laris dagangannya, itu menurut orang awam soleh. Menurut kekasih Allah itu dosa. Karena niat sholawatnya bukan untuk Rasulullah SAW. Zikir la ilaha illallah niatnya supaya sakti. Supaya sakti. Padahal zikir la ilaha illallah niat aslinya apa? Mencari ridho Allah. Bagi para kekasih Allah, mereka bertobat karena salah niat. Nah ini gak usah jauh-jauh. Ini ahli sholawat. Sholawatnya untuk apa? Biar bermuji atau biar berkah hidup dunia? Biar dua-duanya tuh kan. Dipancing dikit masuk ya. Seandainya sholawat hidupnya masih melarat, masih sholawat gak? Bener. Bener. Wah, itu baru pecinta Rasulullah SAW. Orang kebanyakan sholawat supaya kaya. Seandainya sholawat gak bikin kaya, pasti dia tinggal sholawat itu. Berarti sholawat dia bukan untuk Rasulullah SAW. Sholawat dia untuk apa? Diterima, tapi sebatas di alam dunia. Maka orang yang meniatkan sholawat untuk berkah dunia, Allah berkahi dunianya. Tapi nanti di akhirat Allah gak kasih lagi. Gak dikasih lagi. Udah jam berapa ini? Udah jam 11. Nabi nanya ke pohon, nanya ke binatang, nanya ke tembok, nanya ke sandarannya. Terakhir nanya ke sandarannya. Sandaran Nabi nangis ditinggal karena dibuatkan mimbar. Masih ingat ceritanya? Ya. Tuh, Nabi duduk di mimbar, maka kursi kecil seperti ini yang dibuatkan orang-orang Arab dari kayu, itu kayunya menangis seperti anak kecil.
Itu tangisan kayu didengar oleh semua yang hadir. Itulah karomah sahabat Nabi. Telinganya bisa mendengarkan tangisnya pohon. Pohonnya sudah mati kelihatannya. Ternyata tidak ada pohon mati. Yang ada daunnya sudah tidak tumbuh. Tapi itu kayu masih hidup. Maka Nabi turun. Coba kalau Kiai Adam begitu sekarang pasti orang bilang, itu Pak Kiai udah gak beres. Pak Kiai sudah begini. Pasti orang-orang begitu hari ini. Itu Nabi Muhammad SAW turun lalu dielus-elus. Dielus-elus. Nabi tidak hanya sayang ke manusia. Jangankan manusia, itu kayu, kata orang gak ada nyawanya. Bagi Rasulullah SAW itu masih dianggap ada nyawanya. Dielus-elus, apalagi manusia. Betapa jahatnya hari ini yang terjadi di Palestina. Itu ribuan orang mati sia-sia. Tapi insya Allah bagi kita mereka gak sia-sia. Mereka syuhada fi sabilillah. Itu bagi Rasulullah. Kayu diperhatikan. Masa ini ribuan orang gak diperhatikan. Dielus, Nabi tanya, wahai kayu. Kayunya ditanya, kamu pilih bersamaku di dunia atau masuk surga? Kira-kira kalau mas-mas ini yang ahli sholawat ditanya jawabnya apa? Masuk surga. Ya udah ditinggal sama Rasulullah SAW, maka kayu itu mulailah dia melapuk. Ya, disimpan oleh sahabat Nabi mulai melapuk, udah hancur dia. Kenapa dia pilih surga? Karena dia nggak punya akal. Kalau dia punya akal, dia katakan, ya wahai baginda, yang punya kunci surga kan engkau. Cukup jadikan aku sedari dunia. Pasti dibawa sampai ke akhirat. Nah, ini jangan sampai ini kualitasnya kualitas kayu nih, jangan ya. Ini kayu atau manusia ini? Manusia. Maka nanti kalau ditanya, pilih berkah di dunia atau ketemu Rasulullah di akhirat, pilih mana? Ya bingung ya, takut miskin ya. Pilih mana ayo? Pilih berkah di dunia atau ketemu Rasulullah di akhirat? Ayo yang mana? Dua-duanya tuh. Tamak, muridnya Kiai tamak kebaikan. Kalau sudah dijamin ketemu Rasulullah di akhirat, pasti berkah dunianya. Kalau nanam padi, rumput pasti tumbuh. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka saya gak muluk-muluk, saya cuma ngajak, ayo kalau sholawat, betul-betul karena cinta. Bukan karena supaya anaknya mau ujian, biar lolos, bukan. Supaya sehat, bukan. Sholawatlah karena cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau belum, istighfarkan itu. Maka istighfar para anbiya, para aulia, para arifin, karena mereka merasa salah adab. Karena mereka merasa salah adab. Istighfar begini yang kita pelajari, silakan diamalkan tiap hari. Ya. Bagian akhir yang mau saya tutup, yang tadi tolong diamalkan, istighfar 100 pagi, 100 sore. Siapa yang mengamalkan ini terus, dia tidak akan mati kecuali husnul khatimah. Dia wafat, Allah pandang dia sebagai tawwabin, ahli taubat. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya ila arifin wal ulama ila amilin wa ila awliya fi hadhihi al bilad بلادنا إندونيسيا خصوصا أو الأولياء التسعة وحضرة الشيخ حسين مشاري ووصولهم وفروعهم والذي بنى هذه القرى سيد سليمان ومشايخنا ووالدينا ومريدين والمحبين والحاضرين والحاضرات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان